Selamat pagi saudara, Shalom. Mari saya undang dengan penuh kasih kita akan bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memulaikan ibadah raya pagi hari ini dengan tunduk di hadapan Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Allah dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada oleh karena kasih karunia-Mu yang mengalir dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mau naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan menguduskan hari Sabat, kami mau melayani-Mu. Kami mau berbakti kepada-Mu Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Mu. Tubuh, jiwa, dan roh kami haturkan di hadapan-Mu. Kami percaya ya Allah, Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan hidup kami. Engkau Allah yang selalu ada di dalam penyertaan kehidupan kami. Engkau Allah yang terbaik dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu menyerahkan ibadah raya pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama-Mu yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk saudara, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, Shalom saudara semuanya. Puji Tuhan, kita dikumpulkan hari ini kembali untuk bersama-sama beribadah dan merayakan kasih setia Tuhan, di mana sepanjang minggu ini kita diberikan kekuatan, bahkan penghidupan yang layak, serta kasih setianya tetap ada dalam kehidupan kita. Ada pengharapan, ada penghiburan, maupun segala hal di hadapan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Kita percaya hari ini kita merasa kehilangan akan saudara kita yang kekasih, tapi saya percaya beliau sudah aman di dalam Tuhan. Dan baiknya kita tetap saling menguatkan satu sama lain, saling meneguhkan iman kita untuk tetap mengiring Tuhan Allah kita yang hidup, Yesus Kristus, sepanjang kehidupan kita. Mari bersama-sama kita akan masuk dalam penyembahan kita. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan bahwa Allah hidup dalam kehidupan kita dan memberkati kita sampai hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa, sebab Kau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu, dan kami percaya hari ini hadirat-Mu ada memenuhi kami semua. Haleluya Yesus. Setiap waktu Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu.
kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya. Bapa yang baik, Terima kasih Tuhan. selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Ucapkan syukur saudaraku. Kau Bapa yang setia, Haleluya. selalu menjagaku. Kau angkatku Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Mari bersama-sama muliakan nama Tuhan. Hey, Berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. haleluya. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Ku berikan syukurku. Berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Bersama-sama mari kita tinggikan. Berikan syukurku buat kebaikanmu. Terima kasih Bapa. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Mari hanya jemaat saja katakan. Ku berikan syukur. Dengan sepenuh hati kita mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Yesusku. Kau mendengar Bapa.
sembah. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana. Amin. Terima kasih Tuhan bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Dia berkuasa dan layak disembah. Kami agungkan Kau Tuhan, ku agungkan Yesus Raja, Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sekali lagi, oh, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Yesus layak disembah, Yesus layak disembah, Yesus layak disembah, Yesus layak disembah. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Glory, haleluya. Yang percaya katakan haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh sangat baik bagi kami semua. Bagi kami umat-Mu Tuhan. Kami percaya pengharapan kami hanya padamu yang terutama dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk menyembah-Mu. Kami rindu untuk memuliakan nama-Mu. Bahkan kami rindu firman-Mu menyatakan dalam kehidupan kami untuk tumbuh berkembang dalam kehidupan kami. Menjadi alat-Mu, menjadi duta-duta dimanapun kami berada Bapa. Kami percaya Tuhan memberikan kami kekuatan sampai hari ini. Sungguh karunia-Mu begitu besar Bapa. Kecukupan dalam segala hal, bahkan berkat melimpah dalam kehidupan kami. Walaupun tidak sesuai dengan rencana kami Bapa. Tapi kami percaya rencana-Mu, rancangan-Mu yang terindah dalam kehidupan kami. Bahkan kami, Tuhan memberikan kesembuhan dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Umat-Mu hari ini rindu mendengarkan firman-Mu. Umat-Mu hari ini ingin mengenal akan Engkau lebih dekat lagi Bapa. Kami percaya Engkau hadir. Roh Kudus-Mu melingkupi kami. Bahkan memberkati kami dengan penguasaan diri kami Bapa. Sehingga kami mampu mengenal akan Engkau lebih dekat lagi. Melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Tuhan mengurapi hamba-Mu ini. Tuhan mengurapi kami seluruh sidang jemaat. Untuk duduk diam tenang mendengarkan firman-Mu. Inilah kami Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersiap dan ingin mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan, amin. Selamat pagi saudara, Shalom. Puji nama Tuhan, kita bertemu di dalam bait Allah dan senantiasa kita sama-sama berdoa agar semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Puji nama Tuhan, mari saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-130. Kita akan membaca di dalam ayat yang 1 sampai yang ke-6. Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan ke-6. Jika saudara sudah menemukan, saudara menyimak, beginilah firman Tuhan. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan siang dan malam. Judul khotbah pagi hari ini sesuai dengan Lembaga Alkitab Indonesia menyatakan di dalam Mazmur 130, yaitu seruan dari dalam kesusahan dengan satu tujuan mengarahkan jemaat Tuhan agar mampu melewati kesusahan. Bapak, Ibu, dan saudara yang berkait Tuhan, dinamika kehidupan umat manusia, termasuk kita sebagai orang percaya, tidak lepas dari apa yang disebut dengan kesusahan. Jika kita mendengar kata kesusahan, ini berarti berbicara tentang satu kondisi yang dialami oleh semua orang dalam kegagalan, dalam kekecewaan, dalam kekalahan, dalam tekanan, dalam masalah hidup ini. Itu yang disebut dengan kesusahan. Jadi kita gagal, kita kecewa, kita kalah, kita tertekan. Bahkan kita mengalami apa yang disebut dengan masalah hidup. Ini terjadi bagi kita semua. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, mau tidak mau, menjadi bagian kita. Mengapa demikian? Karena dalam pengajaran, setelah manusia jatuh dalam dosa, semua hal dialami, termasuk kesusahan. Sebab manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak lagi dapat hidup seperti ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Ditempatkan di satu taman Eden yang begitu luar biasa, sehingga tidak ada kesusahan di dalamnya.
Namun ketika masuk dalam dosa, ini bagian hidup kita. Pengajaran ini menjadi catatan penting dalam hidup kita. Jadi tidak ada kata yang menyatakan kekebalan diplomatik tingkat tinggi terhadap kesusahan. Tidak ada lagi yang bisa menyatakan saya kebal terhadap kesusahan. Saya seorang pendeta, saya seorang kaya, saya seorang yang luar biasa. Tidak ada kesusahan, tidak. Semua mengalami itu. Tidak bisa lepas. Jika demikian, jemaat Tuhan yang diberkati, apakah kesusahan yang terjadi ini menenggelamkan hidup kita jauh lalu kemudian hilang dari hadapan Tuhan? Ataukah kita menjadi semakin kuat, lalu kita dapat melewati kesusahan itu, bahkan kita menang terhadap apa yang sudah saya sebutkan di atas, yang berbicara tentang kesusahan. Jadi pilihannya kita tenggelam atau kita bangkit, kita terpuruk atau kita dapat melewati. Bahkan lebih dari itu, kita dapat memenangkan setiap kesusahan yang terjadi. Di dalam Mazmur 130, ada satu keteladanan yang dihaturkan kepada setiap pembaca, setiap mereka yang mendengar. Dimulai dari kata, dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Ini memberikan satu keteladanan dalam hidup kita. Dari jurang kesusahan, yang dituntut yaitu berseru pada Tuhan. Kesusahan yang terjadi, pemazmur katakan, dari jurang yang paling dalam, aku berseru, menjadi catatan penting dalam hidup kita. Apa yang diserukan dalam kesusahan itu? Mari perhatikan dari ayat yang kedua. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Yang pertama, saudaraku yang berkat Tuhan, seruan permohonan. Yaitu berdoa untuk menyerahkan setiap kesusahan yang kita alami. Seruan permohonan itu kita wujudkan dalam doa. Tuhan, ini loh kesusahanku. Permohonan ini merupakan rasa percaya diri kita kepada Allah yang sanggup mendengar, yang sanggup menjawab, dan sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan. Tidak ada yang dapat kita andalkan selain Dia. Jadi kalau saudara mengalami kesusahan saat ini atau nanti kita juga akan mengalami itu, ingat satu perkara di dalam pemazmur yang sudah dibentangkan ini, kita berseru kepada Tuhan, nyatakan permohonanmu di hadapannya. Sebab Dia yang dapat kita andalkan. Ayub ketika mengalami satu masalah yang luar biasa, dia katakan, tetapi aku akan mencari Tuhan dan aku akan mengadukan perkaraku. Jadi dia mencari Tuhan, mengadukan perkaraku, mengadukan kesusahannya. Sama seperti kita adukan kesusahan kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia pribadi yang dapat kita andalkan. Katakan amin. Kita percaya kepada Tuhan dan Tuhan nanti akan menggerakkan orang-orang, menggerakkan apapun, menggerakkan siapapun untuk menolong kita. Allah sumber penghiburan menghibur kita, Allah sumber kekuatan akan membebat luka kita, Allah sumber
kemenangan yang akan menopang kita saat kita jatuh. Kemampuan manusia terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Maka kita harus percaya, saudara kasihan Tuhan. Ini yang disebut dengan iman yang tetap. Kita naikkan di hadapan Tuhan sebagai satu prioritas. Kesusahan apapun langsung berseru kepada Tuhan. Dan tidak lagi mengandalkan yang lain. Jadi tidak lagi iman kita menjadi iman terpinggirkan. Iman terpinggirkan karena kita dapat mengandalkan kekayaan kita, orang-orang kita. Ketika kita dalam susah, ketika kita dalam sakit, maka orang-orang yang mampu secara finansial, mereka akan mencari berobat ke sana kemari yang luar biasa. Tapi lupa, tabib segala tabib adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia lupa kalau yang memberkati, dokter memberkati obat yang kita minum saat kita sakit adalah Tuhan. Atau iman terpaksa. Jangan sampai terjadi karena kita tidak memiliki kemampuan apa-apa. Maka kita mengalami kesusahan, ya sudahlah saya akan berserah kepada Tuhan. Tidak saudara. Tapi iman yang tetap, permohonan kita di hadapan Tuhan, sekalipun kita memiliki kekuatan, kemampuan, dan sekalipun kita tidak, dalam kesusahan tetap tunduk di hadapan Tuhan. Tuhan akan menjawab, Tuhan akan mendengar, menyediakan, bahkan Tuhan akan memakai siapapun, apapun untuk menolong kita. Jadi dia yang sanggup kita andalkan. Mungkin saat ini saudara mengalami bisnis saudara mulai kacau. Mungkin saya dari nol. Permohonan itu di hadapan Tuhan, Tuhan, saya mulai terjadi kekacauan. Cash flow saya berantakan Tuhan. Atau mulai rumah tangga saudara ada kekacauan, ada riak-riak di dalamnya. Serahkan kepada Tuhan, berserulah. Atau pekerjaan saudara saat ini, atau bahkan pelayanan. Mulai ada ketidaknyamanan. Serahkan kepada Tuhan, berserulah. Pertama kali tunduk di hadapan Tuhan. Sebab dia yang sanggup. Lalu berikutnya, saudaraku yang diberkati Tuhan, seruan pengampunan. Ayat keempat di sana dikatakan, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Berdoa untuk meminta pengampunan kepada Allah. Ini yang disebut dengan seruan pengampunan. Betapa pentingnya pengampunan yang diberikan Allah kepada kita, sebab dengan pengampunan ada pemulihan. Tidak ada pemulihan tanpa pengampunan. Jadi Allah mengampuni kita supaya kita dipulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Supaya kita diselamatkan, supaya kita disembuhkan, supaya kita diberkati. Harus ada pengampunan. Oleh sebab itu kita mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Jika terjadi kesusahan, koreksi diri. Tidak lagi menyalahkan orang lain. Tidak lagi menyalahkan keadaan, tetapi tunduk di hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan. Sekali lagi saya katakan, sebab tidak ada pemulihan tanpa pengampunan. Yesus menyatakan dosamu sudah diampuni. Lalu terjadi mukjizat. Ketika orang lumpuh digotong orang lalu diturunkan dari atap. Dosamu sudah diampuni. Lalu kemudian terjadi pemulihan. Ada pengampunan di sana. Oleh sebab itu saya mengajak jemaat Tuhan di tempat ini. Saat ada kesusahan bersulah mohon pengampunan atas apa yang kita berbuat. Mungkin dalam bisnis kita ya, ada sesuatu yang Tuhan tidak berkenan, tapi kita lakukan. Mohon pengampunan supaya Tuhan membuka pemulihan. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin sikap kita,
Mungkin kata-kata kita bukan kata-kata yang membangun. Mungkin saat kita berada di gereja, kita terlihat sesuatu yang luar biasa. Oh, orang itu baik-baik saja, alim banget. Tapi begitu di pekerjaan, tidak menjadi berkat. Ya. Kata-kata kita harus penuh dengan kasih, kata-kata kita harus dengan membangun satu sama lain. Tunjukkan. Hidup kita seperti gema. Memantul. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita perbuat memantul. Sehingga orang bisa melihat. Itulah kesaksian kita. Kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, mari kita mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Hubungan kita menjadi lebih baik. Bahkan saya melihat pelayanan. Jangan sampai ada yang saling menyalahkan satu sama lain. Tapi mari kita bangun pelayanan ini dengan kebersamaan. Dengan membuka pengampunan. Saya mengampuni saudara sebab Tuhan sudah mengampuni saya. Demikian juga saudara mengampuni saya sebab Tuhan mengampuni saudara terlebih dahulu. Kalau kita hidup dengan mencari kesalahan orang lain, kalau kita hidup dengan mengkorek-korek luka-luka lama, maka tidak ada pemulihan terjadi dalam hidup kita. Kita hanya memandang kesalahan orang lain, kita hanya memandang kejelekan, keburukan, tanpa melihat kebaikan yang terjadi. Kalau demikian, ayat yang ketiga sana katakan, jika engkau ya Tuhan mengingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Kalau Tuhan mengingat kesalahan-kesalahan kita, saat kita tidak menyembah, saat kita cuma duduk diam menjadi penonton ibadah, saat kita mundur dari hadapan Tuhan, atau kita saat jauh dari hadapan Tuhan, Tuhan mengingat itu, maka kita tidak akan dapat dipulihkan, tidak ada yang dapat tahan. Sama dengan keadaan kita, Bapak Ibu yang berkait Tuhan. Kalau kita selalu mengingat-ingat kesalahan orang lain, selalu mengingat-ingat keburukan orang lain, maka hidup kita tidak akan diberkati seperti sekarang yang sudah diberkati. Karena saudara melupakan semua itu. Amin. Melupakan kesalahan orang lain. Oleh sebab itu saya selalu mengajar saudara, ingat kebaikan seseorang. Jangan sampai kesusahan yang terjadi dalam hidup kita, kita lupa akan kebaikan Tuhan. Kita lupa akan kebaikan orang lain dalam hidup ini. Jadi ingat terus. Biasanya kalau kita mendapat kesusahan, kita lari. Aduh, Tuhan tidak sayang lagi sama saya. Saya pinginnya ini Tuhan. Saya pinginnya itu, tapi kenapa tidak terjadi? Harapan saya, ekspektasi saya tidak sesuai. Lalu kita kecewa. No. Ingat kebaikan Tuhan. Saudara dapat pekerjaan yang bagus. Saudara dapat membangun rumah tangga. Saudara dapat melayani dengan luar biasa. Semua karena Tuhan. Semua karena kebaikannya. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara dapat menikmati hidup ini karena Tuhan. Jangan hanya karena nilai setitik rusak susu sebelah. Jangan karena ada kesusahan terjadi hanya sebentar yang kita alami lalu kita melupakan kebaikan Tuhan dan kita mengancam Tuhan dan kita mundur dari hadapan Tuhan. Mari kita koreksi diri kita. Apakah kita mulai mundur dari hadapan Tuhan ataukah kita semakin maju? Apakah kita semakin tenggelam dalam kesusahan itu? Apakah kita semakin bangkit di hadapan Tuhan? Mari saya mengajak saudara. Mari kita koreksi diri kita. Mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Dan kita berjanji, saya mau bangkit Tuhan. Saya tidak lagi melihat kesalahan orang lain. Tapi saya mau mohon pengampunan di hadapan-Mu Tuhan. Lalu saya bangkit dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dan dalam pelayanan yang Engkau percayakan.
Inilah yang menjadi seruan kita. Lalu yang terakhir, saudaraku yang berkat Tuhan. Seruan pengharapan. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Seruan pengharapan adalah berdoa untuk menanti jalan keluar sesuai kehendak Tuhan. Pengharapan yang kita nantikan adalah yang pasti terbaik dari Tuhan. Dan hendaknya kita selalu menantikan itu dalam hidup kita sebab Allah adalah sumber pengharapan. Pengharapan dari Allah tidak pernah mengecewakan. Allah sumber pengharapan dan pengharapannya tidak pernah mengecewakan. Jalan keluar yang diberikan Allah sesuai dengan kehendaknya tidak akan pernah mengecewakan. Seperti penjaga lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Kalau dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesia masa kini, peronda saudara. Jadi orang yang jaga, orang yang ronda malam itu, yang diharapkan apa? Supaya malam berganti cepat. Berganti pagi. Karena dalam malam kecekaman ya, ada meliputi. Karena gelap. Orang-orang istirahat. Ya. Ada banyak pencuri yang akan beraksi. Ada banyak kesusahan yang terjadi pada saat malam yang gelap. Namun ketika matahari terbit, ketika malam berganti pagi, terang ada, maka semuanya menjadi lebih baik. Seperti inilah jiwa kita merindukan pengharapan dari Allah. Saat kita mengalami kesusahan, harapan kita hanya di dalam Kristus Yesus. Dia akan memberikan jalan keluar sesuai dengan kehendaknya. Rancangan Allah adalah rancangan terbaik dalam hidup kita. Bukan rancangan kita. Rancanganmu bukan rancanganku. Tapi rancangan Allah adalah pasti yang terbaik. Sekalipun kita rindu. Bahkan saya sendiri sekalipun rindu Tuhan mau pakai ketika saya berdoa untuk orang sakit. Seketika itu juga mujizat Allah dinyatakan dan sembuh. Siapa yang tidak mau saudara kasihan Tuhan. Tetapi Allah lebih tahu apa yang menjadi rancangannya dalam hidup kita. Bahkan ketika kita melangkah dalam pekerjaan, Tuhan jadikan saya ini, setiap pekerjaan yang diberikan kepada saya langsung beres. Semua terjadi dengan luar biasa. Dan kalau Tuhan nyatakan tidak, pasti ada kebaikan dan pasti ada jalan yang terbaik untuk kita lakukan. Pengharapan di dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan tidak pernah mengecewakan. Pengharapan dari Tuhan. Dan orang-orang yang berharap pada Tuhan adalah orang-orang yang diberkati. Orang-orang yang berharap pada Tuhan adalah orang-orang yang maju terus. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang-orang yang optimis. Seperti penjaga yang lebih, apa saya katakan, lebih daripada pengawal menghadapkan pagi. Pengharapan Tuhan itu lebih dari itu. Dan tidak pernah mengecewakan. Sekali lagi, berulang saya katakan, pengharapan Tuhan tidak pernah mengecewakan hidup kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kesusahan atau pencobaan yang kita alami. Alkitab katakan adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Allah akan berikan jalan keluar. Maka daripada itu, kita sama-sama melihat. Jika pagi hari ini saudara mengalami kesusahan, jika pagi hari ini tiba saatnya, ada kesedihan, ada kekecewaan, ada kegagalan, ada sesuatu yang membuat kita tertekan hidup ini. Kita ingat pernyataan dalam firman-Nya, tidak melebihi kekuatan kita.
Yang harus kita lakukan adalah berseru kepada Allah. Berseru dalam permohonan di hadapannya. Ini Tuhan masalahku, ini Tuhan kesusahanku. Lalu kita berseru dengan pengampunan, Tuhan ampuni dosa dan kesalahan. Saya senantiasa berdoa untuk memohon pengampunan. Karena ada pepatah katakan saudara, ikan busuk berawal dari kepalanya. Jadi senantiasa saya berdoa, Tuhan jangan sampai terjadi hal yang tidak. Saya berlutut di hadapan-Mu, berdoa. Saya kecewa, ya. Saya gagal, ya. Saya tidak menyalahkan orang lain, tapi saya memohon pengampunan, mengkoreksi diri. Lalu seruan pengharapan, biarlah kehendak Tuhan, jalan keluar yang Tuhan berikan, akan saya lakukan, akan kita lakukan bersama-sama. Saya tidak tahu apa yang menjadi kesusahan saudara pada pagi hari ini. Bagi saudara dalam kesusahan pekerjaan yang semakin terhimpit oleh masalah pandemi. Atau saudara mungkin dalam masalah rumah tangga. Atau saudara mungkin masalah hal-hal yang lain, bahkan pelayanan. Mari sesuai dengan pemazmur katakan, kita tunduk di hadapan Tuhan, kita berseru kepadanya. Sebab bersama Dia kita akan mampu melewati segala perkara. Bersama dengan Bapa di surga, bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa melampaui segala kesusahan kita. Mari kita dudukkan hati dan kepala kita pada pagi hari ini. Saya mengajak saudara untuk merenungkan apa yang menjadi kesusahanmu pagi hari ini. Nyatakan itu di hadapan Tuhan, mohon pengampunan dan berharaplah kepada Dia. Dalam bisnismu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaan dan pelayananmu. Kita tahu tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan Allah memberikan jalan keluar. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu Yesus. Hamba-Mu bersama sidang jemaat-Mu berseru di hadapan-Mu Tuhan. Dengan permohonan, dengan pengampunan, dengan pengharapan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Adalah bersamamu. Amin. Haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, Kami akan melewati ku lewati setiap kesusahan yang terjadi dalam hidup ini Tuhan. berkenan. Amin. Haleluya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi
Kami berseru dari dalam kesusahan, berseru dalam permohonan di hadapan-Mu Tuhan. Di setiap musim hidup, Berseru dalam pengampunan, tak pernah Kau biarkan dan berseru dalam pengharapan. sendiri. Terima kasih untuk penyertaan dan kebaikan-Mu ya Allah. Kekuatan Haleluya. di jiwaku Ada di dalam hidup kami. adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Haleluya. Bersamamu Bapa, Hanya bersama-Mu Tuhan. ku lewati Setiap kesusahan akan kami lewati. Haleluya. perkenanan-Mu ya. Amin. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Bersama-Mu, bersama-Mu. Bersamamu Bapa, Haleluya. ku lewati semua Inilah kesusahan namamu bersama sidang jemaat-Mu Tuhan. perkenan. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Engkaulah sumber pengharapan kami. Hatiku, Pulihkan kami ya Tuhan. Engkau yang bertindak, Haleluya. memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagimu. Bersama-Mu Bapa. Oh Tuhan, Ku lewati semua, Haleluya. perkenanan-Mu ya. Lihatlah hamba-Mu Tuhan Teguhkan bersama sidang jemaat hatiku, berseru di hadapan-Mu. Engkau yang Haleluya. bertindak, Haleluya. memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Dengarkanlah seruan kami ya Tuhan. Perkenangan, Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah pengampunan teguhkan hatiku, harapan-Mu Tuhan. Ada dalam hidup yang kami. bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Angkat tanganmu dan katakan haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati
hadapan-Mu Tuhan. Dalam jurang kesusahan, biarlah apa yang menjadi permohonan kami, Engkau meniliknya Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Berikan jalan yang terbaik ya Allah. Harapan kami ada di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Glory, glory. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau baik. Sebab Kau baik. Sendengkanlah telingamu. Sebab Kau baik. Tetap seru doa mereka, umat-Mu di tempat ini Tuhan. Bersama dengan hamba-Mu. Haleluya. Nyatakan kuasa-Mu. Jamah kami, pulihkan kami. Tuhan ada pelihara kami. Tuhan ada memelihara kami. Yesus. Kau Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami sudah menyembah-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah menjadi kekuatan hamba-Mu bersama dengan sidang jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Saat kami dalam kesusahan, kami berseru dalam permohonan kami, dalam pengampunan kami, dalam pengharapan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allah. Saatnya pagi hari ini hamba-Mu bersama sidang jemaat-Mu menaikkan doa syafaat di hadapan-Mu Tuhan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan berikan bangsa kami damai sejahtera-Mu ya Allah. Keamanan, ketertiban, solid das daripada TNI dan Polri Tuhan, bahkan bersama dengan rakyat terhadap ancaman NKRI. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Kami umat-Mu, umat percaya berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Sebab ini juga menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berikan keamanan, berikan ketertiban, berikan sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allah. Pakai pemimpin-pemimpin kami, baik dari tingkat daerah maupun tingkat pusat. Dari yang terendah maupun yang tertinggi, untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu, menegakkan peraturan-peraturan yang tentu berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih ya Allah. Berkati gereja-gereja Tuhan yang pagi hari ini mengadakan ibadah. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati sidang jemaat-Mu. Untuk menjadi kekuatan bagi mereka di tengah pandemi COVID-19 ini, mereka tetap mampu melayani, bahkan mampu memuliakan nama-Mu. Baik secara offline maupun online. Tuhan berkati. Berkati juga GPPS, organisasi ini, supaya menjadi organisasi yang bertumbuh, bertunas dan berbuah demi kemuliaan-Mu semata Tuhan. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati orang-orang tua kami tercinta. Biarkan orang tua kami hidup dalam keteladanan yang dapat kita lihat, yang dapat kami lihat dan kami patuhi. Berikan orang tua kami terjaga kesehatan, keselamatan menjadi bagian hidup mereka dan tetap berbuah pada masa tuanya. Berkati para suami di tempat ini, tetap mengasihi istri dan anak mereka menjadi imam yang baik, tidak berlaku kasar baik dalam perkataan maupun perbuatan, hidup bijaksana dengan istri mereka, dan tentu Tuhan memberkati dalam pekerjaan rumah tangga dan pelayanannya.
Tuhan berkati juga para istri di tempat ini supaya tunduk pada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Menjadi seorang penolong, ibu yang bijak, mengasihi suami dan anak-anak mereka. Berkati pekerjaan, berkati rumah tangga dan pelayanannya. Berkati juga anak-anak kami tercinta Tuhan. Dalam masa pertumbuhan, dalam masa pendidikan, Tuhan berkati kecerdasan, kesehatan, supaya mampu mengikuti semua yang diberikan oleh pihak sekolah. Dan pertumbuhan di luar sana, hambamu juga berdoa, biarlah tetap dalam genggaman tangan Allah yang kudus, malaikat berpasukan menyertai kehidupan mereka, supaya mereka tidak jatuh dalam dosa, tidak jatuh dalam bujuk rayu iblis, tidak jatuh di dalam pesta minuman keras, pesta narkoba, bahkan seks bebas. Jauhkan mereka dari semua itu Tuhan. Berikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang luar biasa, yang tetap ada di hadapan-Mu Tuhan, menjadi kebanggaan-Mu dan kebanggaan kami semua. Terima kasih ya Allah, berkati jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam kesusahan Tuhan. Seruan permohonan mereka, seruan pengampunan mereka, seruan pengharapan mereka, mereka haturkan di hadapan-Mu. Engkaulah yang dapat kami andalkan dalam hidup ini. Yang kekurangan, Engkau akan mencukupkan. Yang benar kelemahan, Engkau akan beri kekuatan. Yang kecewa, Engkaulah sumber penghiburan. Yang mulai malas, Engkau ketuk pintu hati mereka supaya rajin untuk mencari Engkau dan melayani-Mu. Yang membutuhkan buah kandungan, Engkau ada Tuhan pembuat keajaiban. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jodoh dan pekerjaan juga hamba serahkan dalam tangan-Mu bagi mereka yang mencarinya Tuhan. Kesehatan berikan dengan jemaat Tuhan di tempat yang memadai. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa buat saudara kami tercinta, keluarga Lingling yang saat ini sedang dalam kesusahan, kehilangan suami tercinta. Hamba-Mu percaya dan kami percaya sebagai umat pilihan Allah bahwa kehidupan di muka bumi ini sudah selesai. Namun kehidupan di sana Tuhan sudah sediakan tempat bagi orang yang taat dan setia di hadapan-Mu Tuhan. Dan ini yang menjadi kekuatan kami. Bagi kami hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini yang harus kami terapkan dalam hidup ini Tuhan. Supaya nanti pada masanya kami harus membuka pintu kematian. Berharga kematian di hadapan Tuhan. Dan itu adalah menjadi bagian kami umat percaya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Hamba-Mu juga menyerahkan rencana Natal sederhana di tengah pandemi ini supaya kami dapat memahami dan kami dapat menyalurkan berkat melalui Natal ini. Berkati panitia, berkati dana yang dibutuhkan supaya dapat menyelenggarakan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Bukan nama manusia, bukan nama gereja. Nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka yang melihat dan mendengar. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan yang akan diberikan, mereka yang mengembalikan persepuluhan milik-Mu, Tuhan berkati, Tuhan membuka tikap-tikap langit, mencurahkan berkat berkelimpahan dalam hidup mereka, Tuhan menghalau belalang pelahap dalam kehidupan mereka, sidang jemaat-Mu. Berkati pembangunan gereja di tempat ini, berkati keuangan gereja, supaya keuangan semakin hari semakin membaik. Berkati juga sahabat-sahabat kami yang mendukung pelayan tempat ini, berkati perusahaan-perusahaan yang jemaat Tuhan bekerja di dalamnya supaya tetap eksis di dunia perbisnisan dan mereka pun dapat menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku buat pagi hari ini. Kami percaya, kami datang tidak sama kami pulang. Kami datang dengan segala kesusahan kami pulang dengan kelegaan dan jalan keluar yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami percaya itu, Engkaulah Allah yang dapat kami andalkan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri, kita akan usahakan ibadah kita, namun kita terlebih dahulu berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan.
Kiranya ya Tuhan, Engkau berkenan memberkati sidang jemaat di tempat ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati hari ini, diberkatilah untuk selama-lamanya. Diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah hasil bumi-Mu, yaitu segala pekerjaan dan usaha-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah keuangan-Mu. Diberkatilah ketika Engkau masuk dan ketika Engkau keluar. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan selamat, bawalah kebenaran firman Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat ini Engkau terima. Haleluya, haleluya, amin. Berkati aku berlimpah-limpah, haleluya, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Sekali lagi Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala Pendeta Andi Wicaksana. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya semakin maju, semakin diberkati dalam setiap hal dan menjadi berkat bagi samanya dalam kehidupannya, semakin berkurang untuk Tuhan Yesus semakin bertambah. Sudah di tempat ini merasa diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Kita percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita, dan apapun rancangan Allah, hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita mau mengiring Tuhan seumur hidup kita, beriman teguh pada Tuhan, amin. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mari bersama-sama kita muliakan nama Tuhan. Sekali lagi yo. Bersatu hati yo. Satu hati